Nama saya Nur Anissa dari Kampung Pikir. Di sini saya ingin bagaimana pendapat Bapak tentang kasus korupsi yang ada di Indonesia ini. Oke, baik. Kasus korupsi di Indonesia ini itu lebih banyak menjerat itu adalah para kepala daerah seperti gubernur, kemudian bupati dan di samping itu juga mereka ini itu melibatkan beberapa swasta, ya. Jadi ada pengusaha itu juga mereka terlibat dalam kegiatan korupsi. Jadi permasalahan korupsi di Indonesia itu cukup kompleks, ya. Jadi yang pertama itu adalah karena pengaruh kekuasaan dan kewenangan. Dengan adanya kekuasaan dan kewenangan, maka mereka itu bisa melakukan korupsi, ya. Kemudian yang kedua itu karena faktor kebutuhan. Kenapa? Karena tuntutan keluarga, tuntutan kehidupan itu sangat tinggi, sehingga para pejabat itu bagaimana supaya tuntutan keluarga, tuntutan ekonomi itu bisa direalisasikan dengan segala macam cara. Ya, jadi kasus terakhir yang ada di Indonesia ini kemarin adalah kasus korupsi minyak goreng. Jadi kasus korupsi minyak goreng ini melibatkan dari Kementerian Perdagangan, itu ada salah satu dirjen luar negeri. Kemudian itu sudah menjadi tersangka. Kemudian ada juga pengusaha minyak goreng juga menjadi tersangka, dan dalam hal ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, ya. Jadi bukan KPK yang menanganinya, karena memang kasusnya tidak terlalu besar. Akhirnya, ya kira-kira pertanyaannya apa kira-kira dasar mereka melakukan tindakan korupsi, begitu ya? Nah, itu tadi itu karena kebutuhan ekonomi, kebutuhan keluarga, dan ada kesempatan, ya. Misalnya ketika dia menjabat, ya, hanya waktu dia menjabat punya kesempatan untuk mencari harta sebaik mungkin. Kemudian yang berikutnya permasalahannya adalah jadi moral, ya, nilai moral dan perilaku para elit ini sudah menurun. Kenapa? Karena kalau orang yang bermoral pasti dia tidak akan berani melakukan tindakan korupsi. Jadi kalau orang yang korupsi itu dia sudah hilang moralnya. Kenapa? Karena korupsi itu adalah mengambil hak orang lain. Misalnya ada bantuan sosial, ya, katakanlah 100 juta hanya dicairkan 50 juta. Itu kan di luar sudah di luar dugaan, gitu. Nah, oleh karena itu, jadi itu kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Di samping itu juga kasus minyak goreng, itu juga ada kasus hambalang, itu melibatkan beberapa elit politik. Kemudian ada kasus apa lagi, misal yang melibatkan sampai sekarang ini itu dari politisi PDIP itu Harun Masiku. Jadi ini adalah bendahara umum PDIP. Jadi Harun Masiku ini sampai sekarang masih dicari sama KPK, dan KPK itu sulit melihat keberadaan si pelaku ini. Dia itu sudah jadi tersangka dan sedang dicari oleh Presiden.
Indonesia maupun Interpol yang ada di negara-negara sahabat Indonesia. Saya pikir itu tentang korupsi yang ada di Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi kami mau minta pendapat Bapak nih mengenai korupsi yang ada di Indonesia. Oke. Jadi kami punya beberapa pertanyaan nih ke Bapak. Pertanyaan pertama Pak, apa yang menyebabkan korupsi di Indonesia ini merajalela? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama yaitu kenapa korupsi di Indonesia ini sangat merajalela. Yang pertama adalah satu, kurangnya akhlak. Jadi sejak dini seseorang itu tidak ditanamkan akhlak yang bagus oleh kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua moral itu sangat tidak ada. Jadi seolah-olah gimana ya, anak-anak sekarang ini, apalagi pada zaman sekarang ini, sudah diajari dengan moral-moral yang memang mengacu kepada dunia luar atau dunia barat, sehingga mereka mengikuti moral-moral yang dari barat. Sedangkan kita dalam Islam yaitu ditanamkan moral-moral sejak dini, yaitu terkait tentang kejujuran, kemudian kedisiplinan. Makanya kita dikatakan sholat 5 waktu sehari semalam itu dan selalu tepat waktu. Nah, itulah diajarkan kita tentang kedisiplinan. Dan kita disuruh jujur, berapa rakaat kita punya sholat itu sekian rakaat. Itulah tanda dari kejujuran. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kenapa dia merajalela, yaitu kurangnya akhlak dan moral setiap orang. Bagaimana cara memberi efek jerah terhadap pelaku koruptor? Yang harus kalian ketahui, kalau kita bukan pelaku hukumnya, bukan pura-pura misalnya kayak polisi, terus kayak saya penegak hukum, kita sebagai warga negara atau kita sebagai masyarakat biasa hanya mampu sosialisasikan bahwa korupsi tersebut tidak bisa dihukum. Nah, yang kedua, banyak hal yang terjadi. Ini kita ambil salah satu contoh di suatu daerah yang kita tahu. Misalnya kita pembinaan kepala desa. Nah, kalian sebagai mahasiswa di situ sudah mulai berperan, mulai bereksis. Karena sekarang terjadi sekarang hal-hal yang terjadi sekarang di pemilihan kepala desa tersebut sudah mulai dengan money politik atau politik uang. Ya, sudah. Di situ kalian sudah mulai masuk untuk pencegahan. Tetapi kalian tidak bisa melakukan dengan perorangan atau sendiri. Kalian harus melalui lembaga atau kelompok supaya bisa dan mampu untuk pencegahan. Lalu kalian sambungkan atau sinergikan dengan koneksikan dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan korupsi. Menurut Bapak, peran masyarakat dalam memberantas korupsi itu seperti apa, Pak? Oke, peran masyarakat ini hal penting yang sering terjadi juga. Ya, ini tadi sama halnya dengan poin pertama. Yang terjadi itu saling suap menyuap antara masyarakat dan para saling suap menyuap. Tapi masyarakat yang pada dasar kalau mereka tidak menerima suap dari misalnya calon DPR, yang banyak kan calon DPR itu tidak sesuai dengan kesnya dia, tidak sesuai dengan kemampuannya dia bukan kesini berpolitik, tetapi karena didorong oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu baru dia tidak tahu kemampuannya orang yang dia dorong, tetapi karena dia punya harta, karena dia banyak uang dan mampu memberikan pada saat pemilihan, membagi-bagikan uang, membagikan sembako dan lain sebagainya. Di situ pada dasarnya masyarakat yang beruntung.
masyarakat yang mengundang. Tapi kalau masyarakat sadar bahwa perilaku tersebut adalah yang mengundang korupsi atau suatu saat dia ketika dia menjadi atau menjadi pejabat atau jadi DPR, dia akan korupsi karena dia bagaimana untuk mengembalikan uangnya dia, apa yang sudah dia keluarkan. Dan masyarakat jangan ikut serta di situ untuk menerima suapan. Masyarakat seharusnya harus dia yang mencegah. Jangan melakukan hal itu, jangan melakukan perbuatan itu. Tapi tidak masyarakat sekarang. Malah masyarakat sekarang adalah kalau tidak punya uang tidak. Kalau tidak punya sembako tidak. Itu yang paling tidak masyarakat sama kalian tadi terbiasa. Bagaimana untuk kalau tidak dilakukan sama-sama antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah pada umumnya, korupsi ini tidak akan terputus selamanya. Tidak akan terputus. Tetapi hanya sebagian orang saja yang mau, tetapi masih banyak yang lain yang mau menerima suapan dari orang-orang tersebut atau pelaku korupsi dan merugikan bangsa dan negara. Tapi hal itu yang tidak dipikirkan oleh masyarakat, tidak dipikirkan. Yang penting saya dapat tidak memikirkan masa depan. Itu yang dinamakan kurang terbuka. Itu masuk juga kalian dalam peran itu sebagai